Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Kudia Rahman dengan nomor hadir 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Deveza Ambreli, nomor hadir 16 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mediana Salsabila dari kelompok 3 nomor hadir 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolka Suzuki, nomor urut 41 dari kelompok 3. Landasan konseptual yang pertama yaitu ada film. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya. Nah, dalam suatu film itu pasti terdapat hal-hal yang ingin disampaikan di dalamnya. Kemudian menurut Pratista, film dibagi menjadi 3, yaitu film dokumenter, di mana film ini berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Lalu ada film fiksi. Film ini terkait oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata, serta memiliki konsep pengandaian yang telah dirancang sejak awal. Nah, selanjutnya ada film eksperimental di mana film ini tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting subjektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta pengalaman batin mereka. Selanjutnya adalah semiotika. Semiotik yang berasal dari bahasa Yunani diperkenalkan oleh Hippocrates sebagai istilah yang mengandung arti tanda. Secara umum, semiotika didefinisikan sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi berupa tanda-tanda atau simbol-simbol. Adapun tanda-tanda tersebut meliputi visual dan verbal serta taktil dan olfaktori. Semua tanda atau sinyal yang biasa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera yang kita miliki. Ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia, menurut Sudarto dan kawan-kawan di tahun 2015. Peirce di sisi lain berpendapat bahwa semiotika berakar dari 3 elemen utama yang disebut dengan segitiga makna atau triangle theory. Teori segitiga makna ini terdiri dari sign atau tanda, objek atau objek, interpretan atau interpretan. Prinsip dasar dari model yang dikembangkan oleh Peirce ini adalah tanda bersifat representatif atau dapat diartikan mewakili sesuatu yang lain. Proses pemaknaan tanda meliputi hubungan antara 3 titik, yaitu representamen atau R, objek atau O, interpretan atau I. R adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi secara fisik atau mental, yang merujuk pada sesuatu yang diwakili olehnya atau O. Kemudian, I adalah bagian dari proses yang mengaktifkan hubungan antara R dan O. Oleh karena itu, bagi Peirce, tanda tidak hanya representatif, tetapi juga interpretatif. Teori Peirce tentang tanda memperlihatkan pemaknaan tanda sebagai suatu proses kognitif dan bukan sebuah struktur. Menurut Sartini tahun 2011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film The Call. Film The Call merupakan film asal Korea Selatan yang bergenre thriller, yang mana film ini dirilis pada tahun 2011 yang merupakan hasil adaptasi dari film The Caller. Film The Call ini disutradarai oleh Chong Yun Lee yang menceritakan tentang 2 orang perempuan yang bernama Soyeon dan Yongsuk yang diperankan oleh Park Shin Ye dan Jung Joon So, di mana mereka saling terhubung namun berada di 2 dekade yang terpisah. Dalam film The Call ini mereka saling berkontak melintasi waktu dengan telepon, yang mana mereka terhubung dari adanya panggilan telepon misterius dari sebuah telepon tua, di mana Soyeon menemukannya di rumah masa kecilnya. Penelitian sebelumnya. Yang pertama ada dari Alangkah Lucunya Negeri Ini, karya Anderson Daniel Sudarto, Johnny Rendux, dan Max Rembang pada tahun 2015.
yang berisikan yaitu bertujuan untuk mengetahui pesan moral yang ada dalam film tersebut dan juga masyarakat bisa mengetahui film-film yang mendidik dari lewat film ini. Lalu yang kedua, analisis semiotika film The Visitor karya Rita Kurniawati pada tahun 2017 yang berisikan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analisis serta teori semiotika Roland Barthes. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami makna, pesan, serta simbol-simbol yang ada pada film. Lalu yang ketiga, analisis semiotika film, tanda tanya, karya Dading Prasojo tahun 2014. Yang berisikan tentang, dalam hal ini, pembuatan film ingin memberikan pemikiran kepada masyarakat tentang kehidupan publik antar agama dan antar budaya. Lalu yang keempat, analisis semiotika Roland Barthes film Eight Below yang ditulis oleh Davy M.R.Y. Johansen pada tahun 2013, yaitu penelitian ini melihatkan penanda dan petanda baik pada tataran denotatif dan tataran konotatif. Peneliti menggambarkan bagaimana konstruksi realitas interaksi antara manusia dengan hewan anjing dalam film dan bagaimana realitas interaksi yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Lalu yang kelima, emosi dasar dalam film, studi analisa semiotika dalam film animasi Inside Out, karya Dia Ayuh Rizky Kusuma Ramadhani pada tahun 2017, yang berisikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya emosi dasar dalam film Inside Out dengan metode analisis semiotik untuk mengungkap makna emosi dasar dalam film. Analisis semiotik digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotik Roland Barthes yang melihat makna, denotasi, konotasi, dan mitos. Penelitian terdahulu yang keenam yaitu analisis semiotika pada film Laskar Pelangi oleh Triadi Syahdian tahun 2015. Pada penelitian ini ditemukan banyak tanda-tanda yang mendeskripsikan makna dari keadaan, kejadian, kostum, kekayaan, nama, bakat, dan juga kemiskinan. Pada film ini pun sangat terlihat jelas semangat untuk mendapatkan sebuah pendidikannya. Selanjutnya, analisis semiotika pada film Senyap karya Joshua Oppenheimer yang ditulis oleh Ricky Widianto, Desi M.D. Waro, dan Johnny J. Senduk tahun 2015. Pada penelitian ini didapatkan bahwa film ini diawali dari ikon, indeks, dan simbol yang merupakan seluruh rangkaian tanda yang menggambarkan tentang kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh anggota PKI di Deli Serdang, Sumatera Utara oleh warga dan militer. Dan juga mengisahkan kesedihan yang dialami keluarga korban karena korban dibunuh dengan cara yang sadis. Sejarah tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap anggota PKI dengan artian film ini dibuat untuk tujuan kemanusiaan. Selanjutnya, analisis film Koko dari teori semiotika Roland Barthes yang ditulis oleh Alisa Husaina, Putri Eka Resti HS, Nuning Indah Pratiwi, dan Putu Ratna Juwita tahun 2018. Pada penelitian ini didapatkan bahwa makna denotasi dari film ini merupakan makna yang dapat dirasakan dengan panca indera manusia, dan makna konotasinya digambarkan melalui fotosin, dan makna mitos yaitu budaya El Dias Los Muertos yang berhubungan dengan kepercayaan dan kultural masyarakat Meksiko. Selanjutnya, analisis semiotika Roland Barthes dalam film pendek Wedok yang ditulis oleh Raja Satria Wibawa, Isma Aulia Salsabila, dan Bunga Asriandini tahun 2021. Pada penelitian ini didapatkan makna denotasi yang menggambarkan wanita dalam kebudayaan yang masih pekat dan masih menganggap tugas wanita hanya memasak dan mengurus rumah. Namun masa ke masa sudah mulai berkembang karena sadar mereka pun mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Makna konotasi pada penelitian ini adalah perjuangan perempuan untuk menuntut adanya kesetaraan gender bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir adalah imoralitas pada tokoh Joker, yaitu analisis pada film The Dark Knight oleh Christopher Nolan yang ditulis oleh Andam Anissa, Reni Nuraini SOS MSI, dan Rana Akbari Fitriawan SOS MSI tahun 2016.
Pada penelitian ini didapatkan makna denotasi pada tokoh Joker merupakan penjahat yang immoral, sadis, gila, dan melakukan apapun yang ia inginkan. Sedangkan makna konotasi pada tokoh Joker adalah Joker merupakan penjahat yang terorganisir dan memiliki filosofi yang berbeda dari orang lain dan mempunyai visi yang besar.